Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika kelas 10 SMA. Sekarang kita masuk pada topik besaran skalar dan besaran vektor. 1. Besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Yuk, perhatikan teks berikut ini. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contoh besaran skalar. Jarak, daya, massa jenis, tekanan, luas, dan volume. Nah, jarak itu jarak antara rumah kamu dan sekolah. Itu disebut dengan jarak. Daya listrik kamu 1300 watt. Massa jenis 1000 kg per meter kubik. Tekanan 10 Pascal. Luas 1000 meter persegi. Volume 1 meter kubik. Itu contoh daripada besaran skalar. Ya. Kita masuk pada poin kedua, vektor. Besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke. Contoh. Perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain-lain. Jadi masih banyak contoh lain daripada besaran vektor. Jadi besaran vektor ini mempunyai nilai dan arah. Kita masuk pada contoh dan sekaligus kepada notasi vektor dan besar vektor. A. Notasi vektor dan besar vektor. Ya. Perhatikan mobil ini. Mobil ini bergerak dari kanan ke kiri. Berapa jauhnya? Jaraknya 10 meter. Dari kanan ke kiri. Oke. Jadi arti kata mobil berpindah 10 meter ke kiri. 10 meter menunjukkan nilai. Ke kiri menunjukkan arah. Oke, lanjut. Perhatikan kalong terbang ini. Kalong terbang itu membentuk sudut terhadap sumbu X. Ya, sebesar 30 derajat. Ini besar perpindahan kelelawar. Kemana arahnya? Itu 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi arah daripada kalong terbang ini
30 derajat terhadap sumbu X. Ya. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa panjang anak panah menyatakan nilai vektor tanda panah menunjukkan atau menyatakan arah vektor. Oke. Masih poin A, notasi vektor dan besar vektor. Metode penulisan vektor dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dapat dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kecil. Nah, di atas huruf tersebut diberi tanda panah. Contoh, A kapital tanda panah, A kecil tanda panah, atau A diberi tanda panah. Yang kedua, dapat dinotasikan dengan tanda mutlak. Jadi A diberi tanda mutlak itu garis lurus di atas atau garis strip di atas huruf A, atau garis strip di atas huruf B. Ini namanya tanda mutlak. Ini disebut dengan tanda mutlak. Ya. Yang ketiga, dapat dinotasikan dengan huruf tebal atau bold. Contoh A atau B. Lanjut. Penguraian vektor. Vektor dapat diuraikan menjadi 2 komponen. Menjadi 2 komponen vektor, yaitu pada sumbu X, ya, pada sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Jadi pertama kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Itu vektor P. Vektor P ini kita uraikan terhadap sumbu X. Disebut dengan Vx. Dan diuraikan terhadap sumbu Y disebut dengan Py. Dari penguraian vektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Cos alfa sama dengan Vx per V, atau Vx sama dengan cos alfa dengan Vx per V, atau Vx sama dengan V cos alfa. Sedangkan persamaan untuk sumbu Y, sin alfa. Sin alfa sama dengan Vy per V, atau Vy sama dengan V sin alfa. Jadi terhadap sumbu X kita menggunakan di sini fungsi kosinus, terhadap sumbu Y menggunakan fungsi sinus. Lanjut. Nilai vektor dapat ditulis sebagai berikut. Nilainya berapa? Jadi V sama dengan akar dari Px pangkat 2 ditambah Py pangkat 2. Kemana arahnya? Nah, arah daripada vektor tersebut itu ditulis dengan persamaan tangen alfa sama dengan Py per Px. Ya. Jadi vektor satuan adalah vektor yang mempunyai nilai sama dengan satu satuan. Nah, dalam sistem koordinat, siku-siku digunakan lambang I untuk menyatakan vektor satuan ke arah sumbu X.
dan lambang J untuk menyatakan vektor satuan ke arah sumbu Y. Jadi vektor satuan terhadap sumbu X disimbolkan dengan I. Vektor satuan terhadap sumbu Y disimbolkan dengan J. Ini untuk 2 dimensi. Bagaimana dengan 3 dimensi? Yang menggunakan sumbu X, Y, Z. Perhatikan. Untuk sumbu X, vektor satunya I. Vektor sumbu Y, vektor satunya adalah J. Pada sumbu Z, vektor satuannya adalah K. Lanjut. Jadi kedudukan sebuah mobil A terhadap titik acuannya O dapat dinyatakan dengan sebuah vektor yang disebut dengan vektor kedudukan atau vektor posisi, yaitu OA atau R. OA atau R. Nah, ini dapat ditulis R sama dengan XI tambah YJ. Ini sesuai dengan vektor satuan tadi. XI tambah YJ, itu R. Ini untuk 2 dimensi. Kalau untuk 3 dimensi, XI tambah YJ tambah ZK. Ini namanya untuk 3 dimensi. Ya. XI tambah YJ tambah ZK. Ini tambahannya. Oke. Perhatikan dengan baik. Nah, R1 kita uraikan ke sumbu X, X1I. Uraikan ke sumbu Y, Y1J. Kemudian dia berpindah, R2. R2 ini kita uraikan ke sumbu X, X2I. Kita uraikan ke sumbu Y, Y2J. Maka di sini delta R, ini dia, sama dengan R2 dikurang R1. R2 itu adalah X2 kurang X1I. Ditambah dikurang R1. R1 ini sama dengan Y2 dikurang Y1J. Atau dapat ditulis delta R sama dengan delta XI ditambah delta YJ. Nah, berapa besar perpindahan yang dapat ditulis? Jadi besar perpindahan dapat ditulis sebagai delta R sama dengan akar dari delta X pangkat 2 ditambah delta Y pangkat 2. Sedangkan arah daripada perpindahan A itu sendiri, ya, di sini A tadi, arah daripada perpindahan A adalah tangen theta sama dengan delta Y per delta X. Arah perpindahan titik A yaitu tangen theta sama dengan delta Y per delta X. Oke.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you.